Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, kami akan menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Yang kedua, persiapkan sarana prasarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan persiapan elektronik seperti handphone, laptop, atau TV untuk mengikuti ibadah online tersebut. Dan persiapkanlah Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah, sebagaimana layaknya ketika kita beribadah di gereja. Kita dapat berdiri pada saat menerima doa berkat. Mari kita ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh. Demikian panduan sederhana ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Shalom, sedang jemaat dikasih Tuhan, puji Tuhan kita boleh bersama-sama masih menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Mari kita akan bersyukur dan beribadah kepada Tuhan untuk segala kemurahan-Nya. Sebab Dia yang layak ditinggikan, Engkau kudus Tuhan.
yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah sidang jemaat di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, di tengah pujian-pujian kami naikkan di hadirat-Mu. Di tengah-tengah kami menyembah Engkau, di tengah-tengah kami menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya tangan Tuhan bekerja atas kami. Engkau yang melawat kehidupan kami di tempat ini maupun di tempat di mana kami berada, di rumah masing-masing sidang jemaat merasakan berkat kemurahan yang sama. Kami percaya Tuhan Engkau menolong setiap kami dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan terus menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau memimpin setiap kami, Engkau memberkati dimanapun kami berada. Bapa di sorga, pimpin pelayanan kami, pimpin sidang jemaat di rumah. Kami boleh memahami betapa luar biasanya Engkau Tuhan, memimpin kehidupan kami, memberkati kami, melawat kehidupan kami. Dan hari ini bersama-sama kami hendak terus menikmati hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Sebab Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Ku menyembah
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih. Ayo silakan Bapak Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. haleluya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih terima Yesus. kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Baik hamba-hambamu yang ada di dalam gedung gereja ini, yang melayani pekerjaanmu, dan sidang jemaatmu di rumah masing-masing Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bisa memuji dan memuliakan namamu. Sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus mengurapi hambamu dan juga mengurapi sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Supaya urapan yang sama membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Allah yang disampaikan. Kuasa-kuasa lain yang tidak kami undang, roh kebodohan, roh kurang percaya, roh keras hati, roh kenajisan kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi keluar dari persekutuan kami dan tidak akan kembali lagi. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami meneruskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih menjalankan ibadah atau menjalani ibadah sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah, yaitu melalui social distancing, menjaga jarak, sehingga kita tidak bisa bersama-sama hadir di rumah ibadah. Tanpa mengurangi arti makna dari ibadah kita, maka mari kita akan membuka firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Akan saya bacakan di sini. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin.
Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa karya nyata Roh Kudus dinyatakan ketika kita melihat bahwasanya untuk memilih 7 orang yang akan melaksanakan pekerjaan pelayanan kepada janda-janda, itu pun mereka menyerahkannya kepada Tuhan melalui doa. Ya, mungkin kalau sekarang itu dikatakan ya pekerjaan kerja sosial. Namun di sini mereka menyerahkan pemilihan itu kepada Tuhan supaya mereka mendapatkan pribadi-pribadi yang betul-betul memperkenankan hati Tuhan. Dari pembacaan pasal-pasal sebelumnya, kita melihat bahwa jemaat gereja mula-mula hidup dalam kebersamaan dan kesatuan iman yang kuat. Ya, di pasal 2 kita melihat jemaat-jemaat itu hidup di dalam persekutuan. Setiap hari mereka berkumpul di bait Allah dan di rumah masing-masing. Dan mereka senantiasa ada di dalam satu kesatuan iman dan doa yang kusuk tertuju kepada Tuhan. Hal ini adalah hal yang luar biasa sebagai bukti bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan mereka. Sebelumnya ketika Yesus belum naik ke surga, ketika Yesus ditangkap mereka tercerai-berai. Namun ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, diawali dari turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem, maka mereka mendapatkan kuasa dan kekuatan yang luar biasa. Sehingga mereka dengan berani memberitakan firman Allah dan disertai dengan kuasa Tuhan yang hebat. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat apa yang kita baca tadi, selain para rasul dan murid-murid ini sibuk memberitakan firman Tuhan, mereka juga hadir di dalam kesulitan jemaat melalui masalah perekonomian mereka.
Ya. Terlebih di sana disebutkan janda-janda yang perlu diperhatikan. Ya. Puji Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dilakukan para rasul menghadapi masalah ini. Ya. Ke-12 murid memanggil semua jemaat dan mereka mengambil satu langkah, yaitu langkah yang betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam pembicaraan diputuskan bahwa mereka akan memilih 7 orang yang akan melayani jemaat. Teristimewa adalah para janda-janda dan mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan-pertolongan finansial. Ya. Dan syarat ini luar biasa dan itu merupakan syarat yang tidak akan pernah salah. Ya. Yang pertama, ya, para rasul mengingatkan kepada mereka yang akan memilih, orang itu harus terkenal baik. Ya. Terkenal baik. Dari apa yang disebutkan ini, kita diingatkan akan salah satu syarat yang disebutkan Rasul Paulus bagi pelayan Tuhan. Di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-7 bahwa mereka mempunyai nama yang baik. Ya. Di dalam maupun di luar jemaat. Boleh ditampilkan. 1 Timotius 3 ayat yang ke-7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Tentunya di dalam jemaat dikenal baik. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya. Kriteria yang dianjurkan oleh para rasul untuk memilih orang yang akan melayani para janda ini adalah terkenal baik. Syarat ini sangat penting karena hal inilah yang akan pertama-tama dilihat orang lain. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan ya oleh pelayan-pelayan Tuhan yang tidak memiliki nama baik. Ya. Yang kedua selanjutnya adalah penuh Roh Kudus. Syarat ini jelas erat kaitannya dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Kalau Roh Kudus itu di dalam kita, maka Dia yang akan memimpin kita untuk melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Roh Kuduslah yang menyebabkan kehidupan saudara dan saya menjadi lebih baik. Roh Kudus yang menggantikan kehidupan lama yang syarat dengan dosa, dengan kehidupan yang baru. Maka Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, di dalam Kristus kita merupakan ciptaan yang baru. Yang lama sudah ditinggalkan. Dan yang baru muncul, ya puji Tuhan. Kita diingatkan perkara-perkara yang indah. Yaitu pertama, terkenal baik, lalu penuh dengan roh. Yang ketiga, syarat yang diajukan para rasul untuk para pelayan yang akan melayani pekerjaan pelayanan untuk janda-janda itu adalah penuh hikmat. Nah ini, penuh hikmat. Ingat, di dalam kitab Yakobus diingatkan ada hikmat yang dari atas dan ada hikmat juga yang dari setan-setan. Ya. Di samping hikmat dari Allah, ada hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dan bahkan dari setan-setan yang penuh intrik dan manipulasi. Ya. Pelayanan ada yang orang-orang melayani
itu tidak ubahnya dengan cara-cara orang dunia. Penuh intrik dan manipulasi. Saya sangat senang melihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-27 mungkin bisa ditampilkan. Yohanes 1 ayat 27. Ibadah yang sejati adalah dan murni yang tidak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya. Saya diingatkan ini. Jadi baik sekali. Ya, dikatakan ibadah yang murni dan tak bercacat. Tentunya dilakukan dengan hati yang tulus dan mengasihi Tuhan. Diingatkan sambil menyucikan diri. Ya. Jangan lupa ini, menjaga diri jangan dicemarkan oleh dunia. Melayani yatim piatu ada dana-dana yang dikirimkan, dikumpulkan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu bukan dari kita. Bukan untuk kita. Ya. Jangan sampai diselewengkan untuk diri sendiri. Untuk kepentingan sendiri. Ya. Maka perlu kita diingatkan itu. Ya. Kita harus memiliki hikmat. Hikmat yang dari dunia itu adalah hikmat yang menyesatkan kadang-kadang. Tetapi hikmat yang dari Roh Kudus adalah hikmat yang benar. Di dalam keadaan seperti sekarang ini kita berdoa supaya para aparat pemerintah ataupun aparat-aparat sipil, volunteer, ya, itu jangan sampai memiliki hidup yang penuh nafsu-nafsu jahat, keinginan untuk memperoleh sesuatu yang tidak halal. Ya. Kita dengar beberapa waktu yang lalu, ya, masker itu hilang, ya, dari satu kantor. Sekian puluh ribu, ya, dijual di luar. Ya. Ini cara orang dunia pengen hidup lebih, ya, tetapi bukan dengan cara yang halal, menggelapkan barang bantuan. Ini wah, luar biasa. Pemberantasan dan pemulihan corona ini dananya 400 triliun. Nah, saya tidak membayangkan tuh kalau dibelikan dawet, ya, itu dapat dawet, ya, Selat Bali kira-kira. Bagaimana itu 400 triliun itu? Ya. Nah kalau itu diselewengkan, memang nanti mereka harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tidak bisa di sana nanti mencari pengacara yang pandai untuk membela perkaranya. Tidak bisa mereka mencari orang-orang yang bisa membela perkaranya. Atau menarik simpati orang supaya demonstrasi membela dia. Ya. Sebab segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tiga kriteria yang diingatkan para rasul kepada jemaat yang akan memilih para 7 orang ini adalah terkenal baik, penuh dengan roh, dan penuh hikmat. Sebaik apapun hikmat manusia, tidak akan dapat menyamai hikmat yang diberikan Roh Kudus. Sebab sudah dijanjikan, Dia yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Kalau kita mengikut apa yang diperintahkan Tuhan, pasti tidak pernah salah. Ya. Dan jaminannya pasti. Bukan hanya hidup kekal bersama Dia di surga seperti janjinya,
tetapi juga hidup yang dipelihara dengan cara yang ajaib selama di dunia ini. Para rasul menginginkan untuk bisa memusatkan diri, memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ya, ini tugas daripada para rasul, tugas dari gembala. Ya. Pekerjaan yang lain-lain, ngurus gereja, kebersihan gereja, ya gereja rusak, itu mestinya ada yang lain memang. Ada yang ngurusin. Ya. Tetapi para rasul memusatkan diri. Ya, karena selama ini, karena kesibukan di luar mempersiapkan firman Tuhan, mereka merasakan ada kelalaian dalam hal ini. Baptisan Roh Kudus tidak cukup efektif untuk mengadakan pelayanan. Namun doa dan pelayanan firman adalah merupakan tugas tertinggi para pemimpin Kristen. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar bermodalkan bisa dan mampu. Ya. Oh saya bisa kalau cuma seperti itu. Mampu saya bisa. Kapabilitas mungkin ada, kapasitas ada. Ya. Tetapi adakah itu memperkenankan hati Tuhan? Itu yang perlu dipertanyakan. Ya. Maka jangan sampai ada pelayan-pelayan yang salah seperti dikatakan di Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Tuhan, aku sudah berdoa menyembuhkan orang sakit. Aku sudah melayani ini dan itu. Tetapi Tuhan mengatakan, pergilah hai engkau yang jahat. Aku tidak mengenal engkau. Pelayanan tidak hanya berdasarkan mampu, mau. Ya. Dan aku bisa melayani, bukan. Ya. Tetapi saudara dan saya harus bergumul. Adakah ini panggilan yang benar? Adakah kalau saudara dan saya melayani Tuhan, seperti yang dikatakan di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 20 itu, ya, mereka yang melayani Tuhan hendaklah menyucikan dirinya supaya dipakai Tuhan menjadi alat yang mulia. Ya, puji Tuhan. Namun melayani Tuhan itu harus memusatkan perhatian. Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ya. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini yang saudara dan saya pikirkan. Apapun yang saudara dan saya lakukan, itu adalah pelayanan yang bertanggung jawab bukan hanya kepada instansi di mana saudara kerja. Tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Paulus mengatakan di dalam Kolose 3:23 itu. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Ya. Saya pernah saksikan itu. Saya masih bekerja beberapa puluh tahun yang lalu. Saya pegang duitnya perusahaan, banyak sekali saudara. Ada yang keluarkan, yang membeli, yang keluarkan cek, yang menerima duit saya semua. Ya. Ada seorang teman baik, mau tukar cek. Ya, tukar cek ini, ya, tukar cek. Saya mau tukar cek. Maksudnya, ya ini jatuh tempo saya. Bisa tukar cek, saya bisa membikinkan cek. Tapi karena itu bukan milik saya katakan. Uang ini ada, tapi bukan milik saya. Ini milik perusahaan. Saya tidak bisa memberikan. Kecuali untuk kepentingan perusahaan ini. Nah, maaf. Ya. Kita kadang-kadang sulit untuk bisa berkata tidak bisa. Waduh, maaf ya tidak bisa. Ya.
Orang Jawa bilang pekewo. Iya. Bayangkan saudara. Ada uang banyak. Tetapi memang bukan milik kita. Kita harus berani mengatakan. Jangan sok bisa, sok bermurah hati. Bukan milik kita kok. Kalau milik kita ya boleh-boleh saja. Ya. Kalau milik kita ya. Di sini pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang. Teristimewa mereka yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti sudah saya katakan tadi, ya, kita tidak cukup bermodalkan kemauan, kecerdasan atau kemampuan, ya. Namun perlu penyertaan Roh Kudus yang kita harus senantiasa hati iman itu diasah, ya. Dan kita harus memiliki kepekaan rohani. Tuhan, betul enggak ini? Ini masih hari peringatan pencurahan Roh Kudus. Ya. Bukan hanya saudara bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Itu sudah segala-galanya, bukan. Ya. Bukan bahasanya, jangan sampai saudara. Bahasanya masih tertinggal, tapi rohnya sudah pergi. Ya. Roh Kudus ini mengerjakan kehidupan, karakter. Dia tidak pandang siapa. Pendeta besar, pendeta kecil, tidak kurang pendeta besar yang jatuh. Ya. Karena mabuk, ya. Tidak tahan godaan iblis akan kemuliaan. Seperti pernah dibuktikan dalam Lukas pasal 4 itu. Yesus dibawa ke hubungan bait Allah. Dipameri gemerlapnya dunia ini. Semua akan aku berikan kepadamu. Sembahlah aku. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, hai iblis, hanya Allah saja yang patut disembah. Banyak orang yang mabuk dengan kemuliaan. Ya. Mungkin saja punya jemaat yang besar. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Berkat Tuhan untuk para gembala. Ada yang dipercayakan kawanan 50. Ada yang dipercayakan kawanan 100. Ya, seperti itulah pada waktu Tuhan Yesus membagi-bagikan, membuat mujizat untuk memberi makan 5.000 orang itu. Mereka bukan terbagi-bagi, ada kawanan 50, ada kawanan 100. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingatkan, ya. Jadi, kalau Roh Kudus memimpin saudara dan saya, ya, itu bukan hanya saudara berkata-kata dengan bahasa. Ya, itu hanya salah satu tanda. Tetapi yang benar adalah Roh Kudus itu memimpin hidup saudara dan saya. Sehingga dia mengubah karakter kita. Karakter duniawi diubah menjadi karakter ilahi. Sehingga seperti dikatakan Paulus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Ya. Yang kita lakukan juga tidak akan sama dengan ketika kita masih hidup dalam cara-cara orang dunia. Ya. Oleh karena itu, tanggalkan segala beban dan dosa. Ya. Katanya penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 itu. Ya. Tanggalkan segala beban dan dosa. Karena yang melihat saudara dan saya itu seperti awan di langit. Di sekitar kita. Kita nginjil itu sampai di luar sekitar kita saja banyak orang yang belum percaya. Bagaimana saudara dan saya berdampak? Berdampak itu bukan karena saudara dan saya bisa ngasih makan orang banyak. Orang kumpul lalu mendengarkan saudara pidato atau kita khotbah. Bukan. Bukan.
berdampak, membawa dampak positif bagi lingkungan. Itu yang dikatakan menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain. Ya, puji Tuhan, apalagi seorang pemimpin Kristen. Ya. Bersyukur kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia. Ya, bersyukur. Tunjukkan bahwa saudara dan saya ada bobot, ada kapasitas yang benar untuk menjadi seorang pemimpin yang memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan hanya pintar ngomong, tapi ada kapasitas, ada kualitas untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Seperti yang dilakukan, hanya untuk memilih orang-orang yang akan membagi ya, berkat jasmani kepada para janda-janda. Dipilih orang-orang yang terkenal baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang penuh roh. Luar biasa Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya. Oleh karena itu, untuk melayani Tuhan dengan benar, orang percaya perlu bergumul, memusatkan pikiran di dalam doa, serta memohon kemurahan Tuhan, supaya kita dipimpin senantiasa oleh Tuhan. Tiap langkahku dituntun oleh Tuhan. Ya. Setiap saat kita berdoa, setiap langkah kita itu dipimpin oleh Tuhan. Bukan sak maunya kita sendiri. Ya. Selanjutnya, 7 orang yang sudah dipilih oleh mereka dihadapkan kepada para rasul. Lalu rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Di dalam perjanjian baru, penumpangkan tangan adalah salah satu cara yang dipakai Allah untuk menyalurkan karunia dan berkat kepada orang lain. Ya, penumpangkan tangan. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya. Diserahkanlah 7 orang yang terkenal, baik, yang penuh dengan roh. Ya. Untuk didoakan oleh para rasul. Bagi 7 orang itu, penumpangan tangan itu merupakan kesaksian umum. Ya. Kepada jemaat bahwa mereka itu bisa dipercaya. Ini loh, jangan main-main saudara. Saudara dari pelayan Tuhan, saudara didoakan ditumpangi tangan itu, ya, itu artinya saudara dideklar, dipermaklumkan. Ini loh, orang-orang ini bisa dipercaya. Dan bagi ke-7 orang itu atau orang yang ditumpangi tangan itu merupakan satu kesanggupan. Dia sudah mau kesanggupan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Ya, jadi bersedia menerima tugas. Bapak Ibu, saudara, pemimpin-pemimpin, ya, ada yang koordinator komsel, ada yang anggota majelis dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, saudara sudah dideklarkan, disampaikan bahwa saudara layak, dipandang mampu. Menurut kriteria rohani tentunya. Ini perlu dijaga. Ya, seperti kata Paulus pada jemaat Filipi. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Bukan jabatan untuk gagah-gagahan itu. Wah, saya sekarang anggota majelis.
Bukan untuk sombong dan gagah. Ya. Saudara dan saya mesti senantiasa mengupgrade iman saudara dan saya. Ya. Supaya tidak ketinggalan. Puji Tuhan. Pada saat itu, yang terjadi tentunya suasana rohani ya, yang luar biasa di dalam kehidupan jemaat. Segala sesuatu di dalam kegiatan jemaat maupun pelayanan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang melimpah dalam kehidupan setiap orang yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ataupun jemaat yang dikuasai Roh Kudus. Sehingga jumlah mereka makin hari makin banyak dan otomatis firman Tuhan tersebar ke segala penjuru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar daripada apa yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula ini. Mari Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula ini, mereka merasa mengabaikan pelayanan firman, mereka terjadi sana sini menggerutu karena pembagian yang tidak merata ataupun bagaimana. Kita datang kepada Tuhan. Ya. Seperti sekarang terjadi masalah yang besar akibat virus corona yang belum pernah dirasakan. Hampir semua orang merasakan. Selama hidup belum pernah mengalami seperti ini. Ya. Tsunami yang luar biasa yang ratusan ribu meninggal tidak mempengaruhi banyak orang. Itu kan hanya di wilayah Aceh. Ya. Gunung Agung meletus, itu kan hanya di sekitar gunung. Kita di Denpasar pun tidak. Ya. Gunung Merapi meletus, tidak apa-apa. Itu kan hanya Jogja dan sekitarnya. Bencana-bencana lain yang terjadi tidak mempengaruhi. Tetapi ini yang terjadi seluruh dunia. Mari Bapak Ibu. Seperti firman Allah katakan. Datanglah kepadaku hai engkau yang berbeban berat. Letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Jangan datang kepada dukun. Ada masalah datangnya ke dukun. Tapi datang kepada Tuhan. Letih dan lesu datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kesegaran. Ya. Puji Tuhan. Biarlah firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Hanya datang kepada Tuhan sajalah yang akan memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dari awal hingga akhirnya. Dan firman Allah ini Tuhan tersimpan di dalam hati kami. Bagaimana kami harus melakukan segala sesuatu yang memperkenankan hati Tuhan. Dengan demikian melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Sekalipun kami menghadapi bencana, namun kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu sebagaimana jemaat gereja mula-mula. Berkati para imam yang melayani pada pagi hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat masing-masing. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Bahwa di dalam Engkau Tuhan senantiasa ada pengharapan dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan pemerintah bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi dan jajaran-jajaran pemerintahan, sipil, militer, kepolisian, aparat kesehatan, berikan hikmat menanggulangi kasus virus corona ini. Sehingga tuntas Tuhan, suasana PSBB bisa diakhiri. Dan kami seluruh rakyat bisa beraktivitas normal. Sehingga pulih Tuhan
perekonomian negara kami Tuhan. Suasana kesehatan menjadi luar biasa, ya, melegakan Tuhan. Berkati lingkungan masing-masing kami, sekitar kami, lingkungan sekitar gereja, kalian kami, kelurahan kami, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kesejahteraan Pulau Bali dan kesejahteraan kami. Suasana ini segera berakhir dan kami bisa beraktivitas normal. Tamu-tamu baik domestik maupun mancanegara berdatangan, mendatangkan devisa dan memulihkan perekonomian Pulau Bali maupun Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa penghambat kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Berkati anak-anakmu yang merindukan berkat-Mu hari-hari ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Dikasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita sudah beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan menyampaikan beberapa nama jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kami mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.